Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor keuangan. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 Bumi, ke-10 BRMS, ke-11 NRG, dan terakhir BP. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup menguat tipis 0,81% ke harga 2.470. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi ada distribusi. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga kual. Harga kual hari Jumat kemarin malam ditutup menguat 2,87%. Langsung saja ke saham pertama. Untuk Indi kondisi seperti ini cukup bagus ya. Ternyata Indi itu nih kalau dilihat dari lebih panjang ya 2018, ternyata dia kepentok di resist yang sekarang jadi support itu 2200. Dengan kondisi seperti ini Indi itu berhasil breakout ya 2400-nya. Jadi ya cukup bagus lah ya. Yang penting jangan turun lagi dari 2400 dan konfirmasi 2200 itu ya. Jebol itu ya udah berarti pola dead cat bond bisa jadi turun lebih dalam. Karena kenapa? Karena juga terlihat saat koreksi volume makin kecil ya. Tapi coba rebound volumenya juga kecil nih. Jadi masih agak rawan untuk Indi nih. Belum pasti arahnya kemana, tapi kelihatannya mulai konsol. Jadi ya kondisi seperti ini sebaiknya belinya dekat support. Jadi risknya lebih kecil. Beli buy on breakout bisa nggak? Bisa, cuman ya harus disiplin juga, stop loss ketat. Misalnya beli di 2470 ya stop loss kalau dia gagal bertahan di 2400 ini. Itu aja ya. Jangan kasih toleransi, apalagi kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 2200 itu turunnya kan lebih dalam, 13% lebih. Jadi ya makin rawan, makin nggak rela biasanya cut loss. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kalau dilihat candle weekly-nya seperti ini ya. Kalau dilihat candle daily-nya, kondisinya ini tadi weekly-nya ya, sorry, membentuk candle bullish angle pink, tapi ini volumenya minggu ini makin kecil lah. Jadi dikerek naik juga volume kecil. Kalau dilihat dari candle daily ini 2400 memang support ya. Konfirmasinya 2500 ini double bottomnya bisa seperti ini ya. Dan ya dia naik turunnya itu bisa 4% aja nih. Dari support ke resisten itu bisa. Konfirmasinya ya ini, daripada Bapak Ibu dibawa turun lebih dalam, jebol 2400, jual dulu aja. MACD-nya sudah golden cross mengarah ke atas. Market atasnya juga meningkat, volume meningkat ya. Tapi ini lihat, setelah hampir menyentuh 2520 atau area resisten 2500, dia ada yang profit taking. Mungkin hari Jumat juga ya. Kuncinya ya Indi kalau memang mau lanjut 1-2 minggu ke depan uptrend breakout 2500 ya jangan turun dari ini 2400. Kalau enggak dia ke bawah lagi. Entah dia konsol di sini atau jebol. Itu aja. Jadi area ini bisa beli nggak ya? Bisa. Yang penting hitung-hitung risk rewardnya. Jangan sampai kasih toleransi ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu kasih toleransi ya tergantung masing-masing ya. Strategi itu kan bisa time frame-nya lebih lama atau mau main cepat. Jangan pengennya profit cepat tapi nggak mau cut loss setelah di luar skenario. Kan banyak seperti itu. Awalnya niatnya trading jadi investor. Yang kebanyakan umumnya seperti itu kan yang bilang. Nah itu seharusnya dihindari ya. Karena kalau Bapak Ibu seperti itu terus, untuk potensi banyak saham nyangkut itu besar ya. Pasti ya, bahkan pasti banyak saham-saham. Ya kalau saham fundamental bagus tradingnya. Kalau saham-saham lapis 3, lapis 2 yang nggak tahu fundamentalnya ya agak rawan kan. Jadi seperti itu. Untuk Indi, apakah ini menarik? Ya menarik kalau dia berhasil minggu depan confirm breakout 2500. Di atas itu lanjut tuh. Bisa jadi swing low-nya ya. Dan kelihatannya ya harus dipertahankan. Sebelumnya dia mau membentuk pola dead cat bond nih. Kan coba bertahan lagi. Ya bisa jadi konsol ya. Kuncinya ya jangan sampai sekali lagi turun dari 2200. Kalau turun ya udah berarti gagal. Biasanya seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk Indi, langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup menguat 0,33% ke harga 3030. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy. Walaupun terakhir perdagangan hari Jumat itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya untuk Adro ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro juga cukup bagus, cuman ya ini area rawan, area resisten ya. Dan dia membentuk candle doji. High-nya minggu ini naik dari minggu lalu di 2770 ya. Sebelumnya di 2640. Jadi ini menarik ya. Yang penting kalau nekat ya.
karena harga kual juga naik kan 2,87%, bisa aja sentimen bagus juga. Jadi ya kalau minat tapi disclaimer on, cut lossnya tipis saja nih juga ya. Pokoknya ya 3% lah kasih toleransi, mungkin dia bisa aja koreksi dulu nutup gap. Kalian seperti itu ya, terus naik. Tapi apakah gap nih ditinggal? Biasanya gap-gap lebar itu ditinggal. Nih contohnya ya, gap-gap lebar nih. Apa namanya ya? Saya lupa namanya itu. Nah, pokoknya itulah namanya, yang kalau saya bilang gap lebar tuh biasanya ditinggal dulu, cepet ditinggal. Kan agak lebar nih. Biasanya tinggal dulu, dia naik, ya risk reward bisa seperti ini, atau pendek aja bisa. Ketiga 2000 itu sangat mungkin untuk ADRO karena MACD-nya juga mengarah ke atas, momentum golden cross ya. EMA 20-nya di mana? Di bawah EMA 60. EMA 60 ya, ini akan diujinya minggu depan untuk ADRO. Kalau berani spek buy ya, karena ini belinya bisa bilang buy on breakout atau area pucuk. Memang sekarang bisa dibilang jadi support, cuman masih area pucuk ya. Apalagi kondisinya lagi arahnya downtrend. Ya ini kan downtrend. Memang minornya ada sedikit akan mencoba uptrend. Ya kalau konfirmasi break 3000 bisa uptrend, potensi upside ya 10% itu mungkin. Tapi terdekat dulu, jangan tinggi-tinggi terlalu besar ya, 3200 saja, 6%an. Risk rewardnya juga menarik 1:2. Jadi seperti itu untuk ADRO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup menguat 3,5% ke harga 1770. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, ADMR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR kondisi seperti ini cukup bagus juga ADMR ya. Dia konsol dan hari Jumat itu hijau. Konfirmasinya nunggu break 1800 ya. Break 1800 itu bagus, MACD-nya juga sudah bagus mengarah ke atas, dan ADMR sudah di atas EMA 20-nya. Dan kalau ini korektif web ya, ABC, dan kalau ini naik ya bagus untuk ADMR. Jadi seperti itu aja untuk ADMR. Konfirmasinya break 1800. Kalau break itu bisa nekat aja buy on breakout karena MACD-nya juga bagus, sangat tajam mengarah ke atas. Ada bullish divergence, indikatornya naik, harga sahamnya diturun. Dan kalau dia break 1800, lanjut minimal ke 2000 dulu aja. Dari 1800 ke 2000 itu kan lumayan, 10%, 11%. Dan bahkan targetnya nutup gap ini. Bisa jadi ini swing low-nya. Setelah dia turun dalam, ya udah naik lagi. Jadi seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup menguat 0,74% ke harga 4050. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA juga bagus. Sudah 3 candle berhasil ditutup di atas 4000. Tapi gap seperti ini biasanya ditutup cepet ya. Ini sedikit aja. Tapi ya nggak masalah dia tutup. Yang penting masih di area support, dan ini berhasil membentuk pola symmetrical triangle ya, berhasil di breakout cuman tipis nih. Kalaupun nekat ya, ada peluang untuk melanjutkan kenaikan untuk saham-saham batu bara. Karena berhasil ya, stop lossnya juga tipis aja nih, nggak perlu trend line-nya ini nggak usah dipakai. Pokoknya kalau dia jebol itu ya lemah. Kalaupun mau pakai bisa juga, silahkan ya. Nih kasih di bawahnya 3,7%, ya udah tutup di bawah itu jual. Target profit terdekat ini ya nutup gap ini ya, atau neckline-nya aja 2,61% sampai nutup gap ini 6% ya, 4300. Sangat mungkin menurut saya minggu depan, karena bagus nih. Saat candle merah volumenya kecil, saat candle hijau volume besar, berarti itu kan bagus. Ada buyer juga yang nampung, dan sellernya ya bisa dibilang kecil karena saat turun volumenya kecil. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kalau dilihat candle weekly-nya cukup bagus juga. Dia sudah rejection doji ini ya, yang harusnya kalau sinya seperti ini kan bisa turun, tapi ternyata ditarik hijau. Cuman tarik hijau dengan volume yang makin kecil. Jadi ya coba 4200 itu kayaknya ya, minggu depan dicoba. Kalau volume tetap kecil ya ada koreksinya, dan bisa jadi konsol lagi di area ini ya, area 3800 sampai 4200, tektok area ini ya, mungkin seperti itu pergerakan PTBA. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup menguat 2,7% ke harga 35.075. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG juga bagus ya, berhasil melewati 34.000-nya, dan gap juga sudah ditutup. Gap Juni
Jadi sebulan dia nutup ya, sebulan lebih baru ketutup. Jadi kalau ada yang beli di area pucuk juga sedikit lagi akan ke sana arah ITMG ya. Cukup bagus nih ITMG, terus membentuk higher high, higher low ya. Ini dihapus aja nih. Ini menarik untuk ITMG. Kondisi seperti ini harusnya lanjut uptrend nih ITMG ya. Jadi sinyalnya nih bisa ITMG jadi benchmark juga ya. Kalau di uptrend ya saham-saham batubara lain juga uptrend. Ini kalau ditarik trennya dia udah patahkan tuh. Trend downtrendnya lanjut nih. Konfirmasinya jangan turun lagi dari 34.000. Itu kalau mau aman ya. Nggak boleh turun karena ini ada indikasi juga pola ditutup aja dulu. Yang lebih pendek ini descending triangle ya. Itu di break udah. Ini tarik sampai sini 34.000 lewat. Nah, jadi seperti itu. Menarik nih untuk ITMG. Ya, lanjut teman ini bit overnya tipis. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup menguat 0,25% ke harga 30.075. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya UNTR ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR sentimennya juga masih dalam proses akan di buyback sama emitennya ya sebesar 5 triliun. Dan kondisi chartnya seperti ini untuk UNTR itu berhasil melewati resisten 30.000. Apakah gap ini ditinggal? Kondisi seperti ini menurut saya bisa ditinggal. Cuman ya itu langsung rebound lagi. Senin nggak boleh turun, tinggal dulu. Kalau Senin dia merah apalagi tutup di 30.000 ya siap-siap nutup gap dulu. Dan supportnya ada di 28.800 yang kemungkinan besar dipertahankan ya. Jadi seperti ini bisa ya strategi untuk UNTR kalau misalnya minat. Stop lossnya di agak panjang aja 5%-an. Udah pokoknya kalau dia turun dari 28.800 itu udah nggak kuat, pasti turun lebih dalam. Targetkan aja langsung 33.000. Risk rewardnya bisa seperti ini 1/2 ya. Untuk UNTR pokoknya kalau dia jebol itu ya udah nggak kuat. Jadi seperti itu ya untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 2,17% ke harga 376. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya Doit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit cukup bagus juga. Setelah merah dia hijau lagi. Dengan kondisi seperti ini, apakah indikasi double bottomnya tercapai? Ini bisa ya. Berarti dia nggak sampai 320 udah naik lagi. Dan ya jangan di sini ya. Kita pakai angka genap aja 380. Jadi ya ini belum tembus resistennya. Hari kemarin itu gagal Jumat ya. Tapi kalau dia berhasil Senin lewat ya udah double bottom. Targetnya pelan-pelan naik lah. Neckline-nya ini kalau penglihatan saya 460. Nih target kenaikan atau sesuaikan double bottomnya ini juga bisa terdekat, bisa seperti ini 420 ya targetnya. Itu lumayan tuh dari 380 ke 420 itu 10% kan lumayan. Jadi seperti itu untuk Doit. Lebih ke wait and see dulu, lihat berhasil nggak lewat. Kalau dia berhasil breakout 380 itu ya bisa juga spekulasi buy on breakout. Coba kalau dilihat EMA 20, EMA 60 masih di atas nih. Ya ke atas lah arahnya ya, mendekati EMA 60-nya ini. Ini kan nanti melandai EMA 20 kalau dia berhasil breakout 380. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup menguat 5,17% ke harga 1.625. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin tuh hampir sama antara net buy dan net sell ya. Tapi 3 hari ke belakang itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama juga antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Harum udah konfirmasi double bottom, volume juga meningkat saat naik, targetnya 1.700 dan menutup gap di 1.670. Jadi ke situ arahnya, indikasi double topnya ini kan sesuai 1.700 arahnya untuk Harum. Jadi lanjut Harum minggu depan targetnya 1.600. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di atasnya juga meningkat ya. Jadi menarik untuk Harum. Diperhatikan untuk spek buy ya, hitung-hitungan juga risk reward. Kalau support kuatnya nggak usah tunggu 1.400, pokoknya gagal double bottomnya ini dia kembali turun dari 1.500 ya out aja. Jadi ya memang belinya tuh deket-deket 1.500 nih. Kalau Bapak Ibu belinya pas di tanggal 21 Juli itu ya itu nekat aja. Namanya beli saham tuh harus nekat dan punya trading plan. Jangan nekat cuman modal feeling ya. Tuh pasti keseringannya nyangkut. Jadi seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang ditutup menguat 3,61% ke harga 86. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Bumi ada akumulasi lagi ya. Nih CMG 9,7 juta lot beli hari Jumat. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal yang seperti kemarin analisa saya
Di sektor keuangan yang menurut saya cukup bagus teknikalnya ya memang Bumi, karena Bumi terus membentuk higher high, higher low, dan juga ya volumenya juga bagus meningkat, dan target 85 sudah tercapai. Kemana arahnya untuk Bumi? Target selanjutnya 100 ya, itu 80 enggak ke 90 ke 100 untuk Bumi. Cuman itu ini udah harga pucuk nih. Dimana belinya ya indikasinya ya dibuat aja ya, dibuat trading plan-nya. Ya cari tunggu dia koreksi best price-nya. Kalau saya ya biasanya di 80 83 ini aja. Coba nekat jebol 83 ya udah stop loss aja. Ya itu nggak mau nunggu lebih lama. Takutnya dia turun lebih dalam kan kita nggak tahu market tuh apa yang akan terjadi seminggu 2 minggu ke depan. Bisa-bisa aja tiba-tiba crash merah terus. Nah itu yang dibahayanya. Ini dia udah di resisten dan udah dicoba 2 kali. Sebelumnya Bumi menyentuh 8586 tiba-tiba ARB berkali-kali. Ini hati-hati nih ya. Ini udah area pucuk nih. Jadi kalau tiba-tiba dia dibuka dan koreksi terus ARB ya itu hati-hati ya. Bisa terjadi lagi pola sebelumnya ini ya. Tapi sebenarnya ini struktur marketnya bagus. Harusnya bisa breakout. Cuman ya itu hati-hati, namanya saham grup Bakri ini ya resikonya juga besar ya. Nih bisa jadi ARB berkali-kali nih sampai Februari menginjak puncaknya 86. Strateginya seperti ini aja, kalau dia gagal ya bertahan ya stop loss dulu ya. Jadi jangan beli dulu ya kalau di 8380 nih, agak berisiko nih. Kecuali Bapak Ibu nekat ya. Menurut saya ini agak berisiko udah ya. Karena baru lihat histori sebelumnya ini. Ini bahaya kalau terjadi seperti itu lagi ya. Di ARB kan. Tapi kalau dilihat nih kan MG beli cukup besar nih. Ya lihat aja lah. Harusnya sih tarik naik, cuman ya itu. Harus punya strategi. Takutnya di bawah ARB lagi ini. Kan nih sempat dari 86 turun ke 50 tuh. Lumayan besar kan, hampir 30%, 40%-an turunnya. Nah itu bahayanya kalau saham seperti ini ya. Jadi seperti itu aja untuk Bumi. Kalau trennya sebenarnya bagus, apalagi kalau udah bergerak di atas 86 nggak turun lagi dari 83, 80 itu bagus untuk Bumi. Bisa aja dia buat swing low-nya ke 80 ini. Itu sebenarnya bagus, cuman nih hati-hati kalau dia tiba-tiba ARB dikunci, itu bahayanya. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup menguat 8,18% ke harga 238. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS ini lihat didistribusi tapi tarik naik ya. Oh ini ada si MG lagi yang beli ya. Dan kepentok resisten. Apakah ini lanjut? Ya belum pasti ya. Ini kan dia tutupannya di bawah 240 dan supportnya nggak usah pakai 230 ya, di tengah-tengah itu bisa jadi support. Cuman ya ini range pergerakannya 220 sampai 240, tektok area ini bisa ya. Tapi ini volumenya meningkat signifikan ya. Potensi untuk lewat tuh besar, cuman lewat sedikit habis tuh merah ya, bisa seperti itu. Ya semoga aja ini konfirmasi swing low dan BRMS lanjut naik ya. Ini kuncinya BRMS jangan turun dari 220 itu aja. Itu kuncinya. Kalau turun dari itu ya udah gagal pola dead cat bond. Itu hati-hati. Biarpun volume besar ternyata besoknya koreksi volume kecil jebol 220 ya pola dead cat bond lanjut turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk BRMS. Kalau ini volumenya memang volume tarikan ke atas, harusnya minggu depan tuh mungkin 1-2 hari koreksi habis itu naik lagi ke atas 240 atau langsung naik untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup juga menguat 7,69% ke harga 252. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, NRG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NRG 240 dilewati, itu cukup bagus juga, dan double bottomnya 250 juga dilewati. Indikasi bagus nih untuk NRG. EMA 60 masih mengarah ke atas, EMA 20-nya juga sudah mulai melandai, akan membalik ke arah lagi ke atas. Tapi tutup aja ya. Agak bingung nanti kelihatannya seperti ini. Ini bagus nih untuk NRG, ada peluang lanjut lah. Jadi ya kalau memang NRG lanjut, biasanya saham-saham Bakri yang lainnya juga lanjut. Jadi bisa lah kalau mau masuk ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, kalaupun nekat beli NRG ini adalah ada indikasi sering membuat ARB berkali-kali. Indikasinya nggak pernah ya. Bahkan dari 2021 dia sampai puncak, dia turunnya pelan-pelan tapi turun terus. Tapi pelan-pelan ARB bisa berkali-kali ya, tapi ada bangunnya, bisa keluar, nggak seperti Bumi. Nih kalau dilihat ya NRG. Jadi ya kalaupun nekat karena ini volume meningkat signifikan, bar chart di atas juga meningkat ya nekat. Top loss 3%
ideal kalau menurut saya ya, nggak perlu jauh-jauh. Pokoknya 244 itu udah jual. Target profit minimal 270 atau 260 juga bisa ya. Nih, risk rewardnya juga masuk kalau ke 260 1:1, apalagi ke 280. Target saya 280 nih. Ini akan diuji dia. Target double bottom ya, seperti ini. Ya, tarik aja nih, pas ya. Jadi NRG menarik diperhatikan. Minggu depan risknya sudah kecil, cuman 3%. False breakout, out aja, nggak perlu nunggu 240. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi jebol 240 baru cut loss ya, ini sekitar 6%. Ya bisa juga. Bagaimana strategi masing-masing. Kalau saya biasanya tuh cut lossnya tuh mepet aja. 3% ya udah jual dulu, seperti itu ya. Untuk NRG langsung saja ke saham terakhir. Ada BP yang di hari Jumat juga menguat 21,05% ke harga 184. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di BP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BP berhasil breakout dari resisten 150 ya, dan targetnya ya kalau dilihat histori sebelumnya ya 200 perubahan praksi harga. Biasanya ya angka-angka psikologis seperti itu ya arah untuk saham ya. Cuman ini harga udah tinggi, wait and see aja dulu. Nggak semua saham bisa dibeli ya, dan juga nggak semua saham bisa diperhatikan oleh kita. Karena sebagai trader kita biasanya punya watchlist masing-masing. Nggak semua saham bisa dimakan kan, nggak semua saham bisa dibeli. Kita punya watchlist sendiri. Ya udah, kalau saham yang lain udah naik ya naik, jangan dikejar walaupun memang ada indikasi lanjut naik. Cuman ini yang penting Bapak Ibu hitung risk rewardnya, itu aja. Harus punya trading plan. Takutnya ya turun seperti Juni ini dia turun. Tapi bagusnya BP ini turunnya nggak langsung ARB dikunci ya. Memang turunnya bisa ARB tapi ada pergerakan, jadi bisa cut loss ya. Yaitu kalau nekat beli, yang penting misalnya dekat ARB cut aja. Jadi seperti itu ya. MACD-nya juga masih mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat ya. Ini BP juga termasuk masih dalam saham repo ya, di maintain sama bandarnya. Ini kelihatan kan volumenya seperti sisir. Tapi ya itu bisa ada kesempatan. Kalau saya biasanya kalau memperhatikan BP bisa masuk, saya biasanya main-main pendek aja. Ya, 1 hari selesai. Nggak pernah saya inepin. Jadi seperti itu untuk BP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.